Ya baik, selamat pagi Sobat Investor dan viewers IDX Bubble dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Diti Wahyuni selaku intern dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bangka Belitung. Jadi seperti biasa nih teman-teman, di pagi kali ini 11 Agustus 2023 aku bakalan memberikan informasi seputaran perkembangan pasar modal ataupun updatean baik berita-berita di pasar modal baik di global, domestik maupun korporasi teman-teman. Jadi mungkin langsung aja nih teman-teman untuk updatean berita seputaran pasar modal di global. Yang pertama, indeks utama bursa saham Amerika Serikat ditutup naik tipis pada perdagangan hari Kamis kemarin. Kenaikan indeks utama tersebut dibantu oleh rally pasca laporan keuangan Disney dan data inflasi utama yang menunjukkan pertumbuhan inflasi dari tahun ke tahun yang sedikit lebih rendah dari yang diperkirakan. Kemudian indeks harga konsumen atau IHK Amerika Serikat tercatat naik sebesar 0,2% month on month dan 3,2% year on year pada bulan Juli. Angka inflasi tersebut lebih kecil dibandingkan konsensus sebesar 3,3% dari para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones. Namun, secara bulanan, inflasi sejalan dengan perkiraan para analis. Akan tetapi, laporan tersebut memiliki beberapa indikasi bahwa inflasi masih tetap tinggi. Inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi pada bulan Juli naik 4,7% year on year, jauh di atas target 2% The Fed. Sementara itu, tingkat inflasi umum berada di atas tingkat tahunan 3% di bulan Juni. Laporan ini juga mengatakan bahwa pendapatan mingguan rata-rata real tidak berubah pada bulan lalu yang merupakan tanda positif bagi perekonomian Amerika Serikat. Selain itu, investor juga masih memperhatikan rilis kinerja keuangan perusahaan, termasuk Disney yang mencatatkan kenaikan signifikan kemarin. Harga saham Disney naik 4,9% dan menjadi saham dengan kinerja terbaik pada indeks Dow Jones setelah mengumumkan kenaikan harga yang akan datang untuk langganan Disney Plus yang bebas iklan. Pada hari Rabu, Disney juga melaporkan laba per saham kuartal ketiga fiskal yang melampaui ekspektasi. Sementara itu, Wynn Research naik 2,6% karena laporan yang lebih baik dari perkiraan. Lebih dari 90% perusahaan-perusahaan S&P 500 telah melaporkan pendapatan kuartalannya per Kamis pagi. Dari jumlah tersebut, sekitar 4/5 telah mengalahkan ekspektasi Wall Street menurut FactSet. Selain itu, WHO pada hari Rabu kemarin, 10 Agustus 2023 resmi memasukkan virus corona tipe EG5 ke dalam kategori variant of interest atau VOE. Virus corona EG5 menjadi perhatian karena mendadak menyebar dengan cepat di Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, Jepang, Kanada, dan lain-lain. Nah itu teman-teman untuk informasi seputaran global highlight. Kita move ke informasi seputaran domestic highlight. Ada beberapa informasi ini teman-teman. Yang pertama, perkembangan dari pasar saham domestik menunjukkan IHSG pada Kamis 10 Agustus 2023 ditutup menguat 0,26% di day to day ke posisi 6.893,28 rupiah dari penutupan sebelumnya pada level 6.875,11. Nilai transaksi pada hari kemarin sebesar 27,48 triliun rupiah dengan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 10,36 triliun rupiah. Sementara itu, investor asing mencatatkan net sale sebesar 17,92 triliun rupiah. Secara kumulatif, investor asing membukukan net buy senilai 7,32 triliun rupiah sejak awal tahun. Kemudian rupiah berdasarkan kurs Bloomberg terapresiasi ke level 15.185 rupiah per US dollar dari sebelumnya sebesar 15.191 rupiah per US dollar. Ada juga beberapa perkembangan dari dalam negeri lainnya nih teman-teman. Yang pertama, Kementerian Keuangan tengah mematangkan sistem pajak canggih yang disebut pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP.
PSIAP ini diharapkan mampu mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang lebih baik untuk mengoptimalisasi pelayanan dan pengawasan perpajakan. Kemudian pemerintah juga menegaskan akan tetap melakukan hilirisasi di tengah tekanan dari organisasi internasional hingga negara lain, sebab pemerintah menginginkan adanya nilai tambah pada produk-produk untuk produk-produk di dalam negeri nih teman-teman. Pemerintah juga membuka opsi untuk melakukan impor beras lagi untuk menghadapi El Nino. Pemerintah menjamin ketersediaan beras tercukupi dengan menyediakan pasokan 1,3 juta ton beras dan melakukan impor beras. Selanjutnya, LRT Jabodetabek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023. Presiden Republik Indonesia meminta diadakannya subsidi tarif, yakni subsidi transportasi massal yang merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, Gaikindo menyatakan bahwa Indonesia memproduksi 1.470.146 unit kendaraan bermotor pada tahun 2022. Terjadi kenaikan ekspor hingga 60% pada tahun lalu, yakni mencapai lebih dari 470.000 unit yang meliputi 93 negara tujuan. Nah, itu teman-teman untuk informasi mengenai perkembangan informasi dari dalam negeri. Kita beralih ke informasi seputaran corporate highlight nih teman-teman. Yang pertama, dengan kode saham UNTR mengakuisisi Supreme Energy senilai $42,32 juta untuk tujuan diversifikasi usaha. Aksi ini merupakan bagian dari strategi berkesinambungan bidang energi terbarukan khususnya panas bumi. Selanjutnya, laba bersih PLN naik sebesar 56% year on year menjadi 274 miliar rupiah pada semester 1 di tahun 2023 ini teman-teman. Sejalan dengan itu, pendapatan perusahaan juga meningkat sebesar 23% menjadi 615,19 miliar rupiah. Selanjutnya, dengan kode saham MAPB melakukan private placement senilai 434 miliar rupiah untuk menambah modal. Manajemen MAPB memandang bahwa aksi korporasi ini dapat meningkatkan struktur modal perseroan. Selain itu, aksi ini juga berguna pula untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perusahaan. Selanjutnya, ASSA mendapatkan suntikan modal sebesar 500 miliar dari BBCA. Fasilitas kredit lunak tersebut akan digunakan untuk sejumlah keperluan perusahaan, termasuk memperkuat armada berupa unit kendaraan baru. Kemudian untuk saham MAIN mencatatkan kenaikan kerugian sebesar 296% year on year menjadi 130,6 miliar pada semester 1 di tahun 2023 ini. Perusahaan mencatatkan kenaikan berbagai biaya termasuk beban pokok penjualan senilai 5,3 triliun rupiah yang naik dari periode sama tahun lalu, yaitu sebesar 5,17 triliun rupiah. Nah, itu tadi teman-teman informasi seputaran pasar modal baik di global, domestik maupun corporate. Buat teman-teman yang punya pertanyaan nih seputaran pasar modal bisa langsung kunjungi IG kita di IDX_bubble dan bisa langsung DM di sana untuk tanya-tanya dan kita bakalan menjawabnya nih teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk pantengin terus akun sosial media kita karena di sana bakalan banyak banget informasi seputaran pasar modal dan bakalan banyak banget updatean ataupun edukasi nih buat teman-teman investor. Oke, mungkin sekian nih dari aku teman-teman untuk morning market update pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di next live selanjutnya. Selamat pagi.